Para kultivator aliansi budidaya terbang menuju suku pemurnian jiwa. Di depan mereka ada awan hitam tak berujung. Awan ini terlalu tebal, lupakan penglihatan, bahkan indera ilahi mereka segera dihancurkan olehnya. Bahkan jika mereka sedikit ceroboh, indera ilahi mereka akan dimakan oleh pecahan jiwa di dalam. Teriakan tajam yang bisa mengejutkan hati datang dari dalam awan hitam. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya karena akan menghentikan sebagian besar orang di jalurnya. Wajah pria berpakaian emas itu tenggelam saat dia melihat ini. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat Wang Lin hanya memiliki satu lapisan perlindungan. Setelah kami menerobos ini, kami dapat dengan mudah menangkap anak itu. Ada beberapa orang di sampingnya. Mereka semua memiliki ekspresi suram dan tidak bisa mengatakan apapun saat mereka menatap awan gelap. Sun Yunshan mengungkapkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala, karena leluhur mengirim seorang pelindung surgawi. Mereka semua berjuang untuk kesempatan ini. Utusan yang membawa berita lokasi Wang Lin menyebutkan bahwa lokasi itu dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun orang-orang yang berjuang untuk kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka masih percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan pelindung surgawi di sini. Sun Yunshan melihat sekeliling. Termasuk dirinya sendiri, ada hampir 20 orang di sini. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap awal transformasi jiwa, dan hanya beberapa dari mereka berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Itu adalah Paman Feng yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunshan menatap pria tua berambut abu-abu itu tidak jauh darinya, dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah Paman Feng. Dia adalah saudara junior ayah Sun Yunshan dan dia datang ke sini untuk melindungi Sun Yunshan. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan adik perempuannya akan diam-diam mengikuti mereka di sini, dan menyebabkan dia mendarat dalam situasi yang mengerikan. Sang leluhur bahkan menyeka ingatan Paman Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi yang ditanam di dalam dirinya oleh leluhur, sehingga dia tidak lagi memiliki kendali atas kehidupan dan kematiannya. Lelaki berpakaian emas itu berteriak, awan hitam ini hanyalah gertakan. Nomor 10, hancurkan awan hitam ini. Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria berpakaian emas memiliki ekspresi jelek. Dia ragu tetapi tidak berani menolak. Dia menghela nafas dan dengan hormat berkata, baik. Kultivator ini mengepalkan giginya dan melesat menuju awan hitam. Namun semakin dekat dia, tekanan yang bisa mengguncang jiwa asal menjadi lebih kuat. Ada juga ratapan hantu yang menerjang keluar seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak bisa lagi mendekat saat dia berada 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam. Dia merasa bahwa jika dia memaksa dirinya untuk melanjutkan, dia pasti akan mati. Ketika dia melihat kultivator berhenti, pria berpakaian emas penuh dengan permusuhan. Dia berteriak dengan nada dingin, nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah? Wajah kultivator menjadi lebih baik setelah dia mendengar ini. Dia menghela nafas dan berpikir, lupakan saja, kehidupan yang nyaris menyerupai kehidupan manusia ini harus berakhir. Jika aku bisa mati di sini, aku akan terbebas dari siksaan ini. Dia menghela nafas dalam ketika dia mengambil langkah. Dalam sekejap mata, dia masuk dalam 10.000 kaki dari awan hitam dan tepat pada saat ini awan hitam bergerak. Awan hitam melonjak seperti gelombang mengamuk dan mengambil bentuk seperti jamur saat terus berkembang keluar. Ratapan tajam menjadi lebih kuat saat mereka bergema melintasi langit. Saat awan bergejolak, serangkaian raungan gemuruh datang dari dalam. Pada saat yang sama awan hitam dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang bisa melahap dunia. Itu melahap kultivator tanpa ragu, tanpa meninggalkan apapun. Hampir semua kultivator aliansi budidaya terkejut dengan ini. Meskipun mereka sangat jauh, mereka merasa berada tepat di sebelah awan hitam. Pakaian mereka langsung basah oleh keringat. Seolah-olah nomor 10 bukan satu-satunya yang dimakan awan hitam. Mata penjaga surga yang tenang itu tiba-tiba bersinar ketika dia mengamati awan hitam dan menunjukkan ekspresi bingung. Kapten, awan hitam ini. Seorang pria di samping pria berpakaian emas dipenuhi ketakutan. Ekspresi pria berpakaian emas menjadi lebih gelap. Dia menunjuk orang tua itu tidak jauh dari sana dan berkata, nomor 3, kamu maju. Pria tua berambut putih ini adalah Paman Sun Yunshan. Ekspresinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melangkah maju. Sun Yunshan mengepalkan tangannya. Dia kemudian melihat Paman Feng pergi dan hatinya berdarah. Pria tua itu tiba 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah. Saat dia akan maju, awan hitam melaju dan bergejolak. Dalam sekejap awan hitam membelah, meninggalkan jalan yang jelas di tengah. Seorang pria muda yang tampak dingin berjalan langkah demi langkah. Dia melirik pria tua itu sebelum melihat orang-orang dari aliansi budidaya. Kemudian dia dengan tenang berkata, leluhur saya menyambut kalian. Ekspresi pria berpakaian emas berubah dan dia berteriak, nomor 3, bunuh dia. Kita bisa masuk menggunakan jalur ini. Pria muda yang tampak dingin itu adalah Sisan. Ekspresinya biasa tanpa emosi. Adapun orang tua itu,
dia bergegas menuju Sisan dalam sekejap. Namun tepat saat dia akan mendekat, seutas awan hitam keluar. Itu mengelilingi pria tua itu, menariknya kembali ke awan hitam. Orang tua itu menghilang tanpa jejak. Adegan ini seperti palu yang melanda hati orang-orang dari aliansi budidaya. Ini terutama berlaku untuk Sun Yunshan saat matanya memerah. Sisan mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Sebelah sini." Dengan itu dia berbalik dan berjalan pergi. Ekspresi pria berpakaian emas itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia tanpa sadar melihat kembali pada pria berkulit hitam dan hatinya terasa lebih tenang. Dia mencibir dan berkata, "Ayo pergi. Saya ingin melihat trik apa yang dimiliki Wang Lin." Kelompok itu dengan cepat terbang ke depan dan melanjutkan sepanjang jalan yang dibuka oleh awan hitam. Saat mereka masuk, jalan di belakang mereka perlahan ditutup oleh awan hitam. Setelah beberapa saat terbang, pria berpakaian emas berhenti. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Orang-orang di belakangnya semua tercengang dengan apa yang mereka lihat di depan mereka. Apa yang muncul di depan mereka adalah suku besar yang memiliki banyak orang. Pada saat ini mereka semua mengangkat kepala dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Tatapan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada orang-orang dari aliansi budidaya. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka masih terkejut. Di tengah-tengah suku ada ruang terbuka dalam radius 5 km. Di tengahnya terbentang sebuah menara tinggi. Rasa keagungan yang kuat menyebar dari menara dan mengelilingi daerah itu. Orang-orang ini merasa hampir tidak bisa bernapas di bawah tekanan ini. Sisan berdiri di luar area kosong dan dengan hormat berkata, "Leluhur, saya telah membawa para tamu masuk. Rekan kultivator datang penuh dengan niat membunuh. Mungkinkah saya telah menyinggung kalian semua?" Suara Wang Lin perlahan datang dari menara. Meskipun nadanya sederhana, suaranya mengandung kekuatan jahat di belakangnya. Suaranya perlahan menyebar di seluruh suku pemurnian jiwa. Wang Lin belajar sedikit dari mantra suara iblis surgawi saat ia secara bertahap memperkuat jejak pada iblis yang tersebar. Pada saat ini mantra itu disebarkan oleh suara. Semua orang dari aliansi budidaya, selain dari pria berkulit hitam, memiliki mantra yang memenuhi pikiran mereka. Lelaki berkulit hitam itu agak tinggi, jadi dia tidak berefek dalam suara ini. Matanya menjadi sangat cerah saat dia menatap menara. Wajahnya mengungkapkan kebingungan dan ketidakpastian sekali lagi. Pria berpakaian emas itu bergetar. Matanya tanpa sadar mengungkapkan sedikit kebingungan dan tanpa sadar dia berkata, "Kamu tidak menyinggung. Jika itu masalahnya, kalian semua terlalu lancang untuk tetap datang mencari masalah dengan saya." Suara Wang Lin dipenuhi dengan niat dinginnya. Pada saat ini semua anggota suku pemurnian jiwa berteriak, "Kurang ajar." Semua orang di suku mengatakan kata itu sekaligus, dan suara itu menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Ini bahkan lebih keras daripada gemuruh guntur saat mendarat di telinga para kultivator. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya telah menusuk hati mereka. Itu menyebabkan telinga mereka berdengung dan jiwa asal mereka bergetar. Darah keluar langsung dari mulut beberapa yang memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Jelas bahwa bagian dalam tubuh mereka terguncang dan jiwa asal mereka terluka. Teriakan ini juga menjernihkan pikiran semua orang. Ekspresi pria berpakaian emas berubah. Dia tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Jika dia seperti ini, maka kultivator di sekitarnya bahkan lebih buruk darinya. Mereka semua menghirup udara dingin. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan dan mereka menyadari bahwa semuanya tidak baik. Adapun Sun Yunshan, kegembiraan dalam hatinya jauh melebihi kejutan. Dia berteriak di dalam hatinya, "Itu dia, itu benar-benar dia." Saat pria berpakaian emas itu mundur, dia teriak, "Penjaga surgawi, serang!" Setelah dia mengatakan itu, mata pria hitam itu bersinar terang. Dia melangkah maju dan tiba di atas menara dengan satu langkah. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia membantingnya. Tamparan ini tampaknya berisi kekuatan untuk menarik gunung. Simbol emas muncul di langit dan melesat ke menara. Dengusan dingin datang dari dalam menara, lalu sosok Wang Lin keluar. Dia bahkan tidak melihat ke atas saat tangannya melepaskan cahaya hitam dan mencapai ke langit. Dia dengan tenang berkata, "Hancur." Setelah mengulurkan tangan, retakan muncul di simbol emas. Mengikuti serangkaian suara berderak, simbol emas runtuh. Ekspresi pria berwajah hitam itu berubah dan untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi teror. Dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya segera ditangkap oleh kekuatan yang bisa mencuri kekuatan hidup. Dia dengan kejam ditarik dari langit. Dengan ledakan keras, pria hitam itu menabrak tanah. Saat pria hitam mendarat di tanah, mata Wang Lin menyala dan dia mengayunkan tangannya. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan menyegel semua meridian di dalam pria itu. Lalu Wang Lin dengan santai meraih dan menggunakan angin dari jari kematian. Dengan kultivasinya dia bisa melihat sekilas bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pria hitam itu. Jiwa asal orang ini sama sekali tidak memiliki energi asal, dan sebaliknya memiliki sepotong batu giok seukuran kuku. Jadi meskipun orang ini telah mencapai tahap ascenden, ia tidak memiliki domain seorang kultivator ascenden. Di mata Wang Lin, orang ini hanyalah seorang yang kasar. Lupakan fakta bahwa Wang Lin sudah mencapai tahap ascenden, bahkan sebelum dia menerobos, dia bisa dengan mudah berurusan dengan orang ini. Namun bagi orang luar genggaman sederhana Wang Lin seperti
kilat menyambar otak mereka. Ini menyebabkan orang-orang dari aliansi budidaya tercengang. Pria berpakaian emas bergetar dan wajahnya pucat. Jika bukan karena kenyataan bahwa jalan di belakangnya telah disegel, dia akan dengan cepat melarikan diri pada kesempatan pertama. Adapun para kultivator lainnya, mereka semua kaget pada pria parubaya yang ditangkap dan dihancurkan ke tanah oleh Wang Lin. Setelah waktu yang lama, mereka masih tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Hanya Sun Yunshan yang merasa kegembiraannya telah mencapai puncaknya. Dia menghela nafas lega seolah-olah dia ingin melepaskan semua penindasan yang telah dia derita sejauh ini. Pria berpakaian emas gemetar dan dengan cepat berkata, "Senior, ini hanya kesalahpahaman. Kami di sini mewakili aliansi budidaya untuk mengundang Anda bergabung." Sun Yunshan mencibir saat dia dengan cepat bergerak lebih dari 100 kaki dari kelompok dan berteriak, "Saudara Wang, tujuan mereka di sini adalah untuk menangkapmu hidup-hidup." Wang Lin sudah lama melihat Sun Yunshan. Saat ini dia hanya mengangguk. Ekspresi pria berpakaian emas menjadi lebih pucat. Kemudian ekspresinya menjadi lebih ganas ketika dia menatap Sun Yunshan dan berteriak, "Sun Yunshan, apakah kamu berani mengkhianati leluhur?" Tubuh Sun Yunshan bergetar dan dia akan berbicara lalu Wang Lin melambaikan tangannya. Angin menerpa pria berpakaian emas dan tubuhnya meledak. Jiwa asalnya terbang keluar dari tubuhnya yang dipenuhi dengan kebingungan. Namun dia segera dilahap oleh awan hitam di langit. Bau darah belum hilang saat semua mata kultivator di sekitarnya dipenuhi teror. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kultivasi Wang Lin akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dengan satu genggaman, penjaga surgawi itu ditangkap. Dengan satu lambaian tangannya pria berpakaian emas meledak. Ascenden tahap akhir. Wang Lin mengabaikan para kultivator itu, tetapi dia memandang Sun Yunshan dan tersenyum. "Saudara Sun, kita belum bertemu selama bertahun-tahun." Sun Yunshan menghela nafas dan berkata dengan pahit, "Saudara Wang, selamatkan aku." Ekspresi Wang Lin tetap biasa dan dia tersenyum. "Masuk ke dalam dan bicara." Dengan itu dia meraih pria berpakaian hitam di tanah dan berjalan ke menara. Sun Yunshan ragu sejenak sebelum dia terbang mengikuti Wang Lin. Bukan saja keterkejutannya tidak lebih kecil dari para kultivator lainnya, itu bahkan lebih hebat. Dia ingat bahwa sebelum memasuki tanah roh iblis, kultivasi Wang Lin hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Namun dalam beberapa dekade singkat, Wang Lin sudah mencapai tahap ascenden. Selain sangat mengejutkannya, itu juga menyebabkan status Wang Lin di pikirannya meningkat tanpa batas. Hanya lebih dari selusin kultivator yang tersisa di langit. Tidak ada dari mereka yang berani bergerak, sehingga mereka hanya bisa melayang di sana. Semua hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian, dan setiap napas terasa berat. Di dalam menara, Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia mengeluarkan meja bundar sederhana dari tasnya dan botol anggur. Kemudian dia menuangkan secangkir untuk Sun Yunshan dan tersenyum. "Saudara Sun, duduk." Sun Yunshan berdiri dengan kaku di samping. Setelah ragu sejenak, dia duduk berhadapan dengan Wang Lin dan berkata, "Saudara Wang, karena Anda sudah datang, tidak ada salahnya meminta saya untuk membantu." Wang Lin tersenyum saat ia meletakkan botol anggur dan menatap Sun Yunshan. Sun Yunshan merenung sebelum mengambil cangkir dan meminumnya sekaligus. Matanya cerah saat dia memandang Wang Lin sebelum menarik napas dalam. Dia menunjuk pria berkulit hitam itu dan berkata, "Saudara Wang, orang ini tidak memiliki nama dan disebut penjaga surgawi. Kami berasal dari organisasi yang sama yang disebut Aliansi Budidaya." Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia perlahan berkata, "Penjaga surgawi." Sun Yunshan mengambil seteguk besar anggur, lalu matanya berubah sedikit merah dan dia berkata, "Ada seseorang di dalam aliansi budidaya yang menyebut dirinya leluhur alam surgawi. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi dan dialah yang memanggil mereka penjaga surgawi. Selain leluhur ini, ia memiliki sekitar 10 penjaga surgawi. Tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan mereka. Pertempuran yang Anda lakukan di kota setan langit dengan Jenderal Iblis Molihai menarik perhatian leluhur. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mengirim orang untuk menangkapmu. Aku percaya kamu pasti sudah bertemu dengan orang-orang yang mencoba menangkapmu di kota setan langit. Lalu kamu hilang di kota setan langit dan masalah ini dibatalkan. Namun beberapa bulan yang lalu, seseorang menemukan Anda ada di sini. Karena itu leluhur mengirim kami keluar untuk menangkapmu sekali lagi." Mata Wang Lin menyipit. Dia ingat bahwa di kota setan langit, sebuah kelompok menyerangnya saat dia sedang mendengarkan musik sitar. Kepala kelompok itu meledak saat hendak ditangkap. Wang Lin teringat kegilaan semacam ini di dalam hatinya. Saat itu dia berpikir bahwa orang-orang itu dikirim oleh Jenderal Iblis lain. Namun setelah mendengarkan Sun Yunshan hari ini, sepertinya ada orang lain. Sun Yunshan mengepalkan tangannya dan melanjutkan, "Saudara Wang, Anda tidak tahu itu dulu. Saat itu kakak saya menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan juga datang ke tanah roh iblis ini. Dia disihir oleh leluhur dan menjadi anggota aliansi budidaya. Setelah dia bertemu saya, dia menipu saya untuk bergabung dengan organisasi ini. Saat saya tahu ada sesuatu yang salah, saya ingin melarikan diri.
Namun leluhur muncul dan dengan hanya satu mantra dia menangkap 4 paman yang datang bersamaku. Sejak saat itu mereka berempat dihapus ingatannya dan mereka menjadi boneka. Bahkan saya memiliki benih surgawi yang ditanam di tubuh saya, jadi sekarang hidup saya tidak lagi dalam kendali saya. Mata Wang Lin melepaskan cahaya keemasan dan menatap tubuh San Yunshan. Tatapan ini menyebabkan jiwa asal San Yunshan terguncang. Dia punya perasaan bahwa segala sesuatu tentang dirinya, semua rahasianya, terungkap di hadapan Wang Lin. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Namun San Yunshan dipenuhi keringat dan pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat. Wang Lin menarik pandangannya dan menunjuk ke dahi San Yunshan. Lalu untaian garis hijau muncul di dahi San Yunshan. Ada banyak gas hijau dan segera menutupi seluruh tubuh San Yunshan. Wang Lin mengeluarkan seruan lembut dan matanya menjadi serius. Dia mengamati garis-garis hijau dan kemudian menutup matanya untuk merenung. San Yunshan merasa sangat gugup di hatinya. Jika benih surgawi ini tidak bisa dihilangkan, maka dia selamanya berada di bawah kendali leluhur dan tidak pernah bebas. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya dan perlahan berkata, leluhur menyebut ini pembatasan benih surgawi. San Yunshan dengan cepat mengangguk dan berkata, iya, leluhur pernah berkata bahwa ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari alam surgawi sebelum runtuh dan bahwa itu adalah objek alam surgawi dan tidak ada orang selain dia yang bisa menghapusnya. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia melihat pria berkulit hitam dan berpikir, pria berkulit hitam ini disebut penjaga surgawi. Pembatasan ini disebut benih surgawi dan leluhur ini mengklaim bahwa ia berasal dari alam surgawi. Mungkinkah Kaisar Surgawi Qinling? Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, pembatasan itu memang tidak sederhana. Itu mengandung energi celestial yang tak terbatas, jadi itu pasti sesuatu dari alam surgawi. Wang Lin merenung sejenak sebelum mencapai ke dalam kekosongan, kemudian penjaga surgawi terbang ke tangannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpedulian saat ia meletakkan tangannya di kepala orang ini. Kemudian Wang Lin mengaktifkan mantra pencarian jiwa. Jika pria berkulit hitam ini adalah kultivator ascenden sejati, Wang Lin tidak akan berani mencari jiwa seseorang pada tingkat kultivasi yang sama. Namun tubuh orang ini tidak memiliki energi asal. Sebenarnya kultivasi ascenden orang ini diberikan kepadanya oleh batu giok yang rusak di jiwa asalnya. Kultivasi sejatinya hanya pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Saat ia mencari jiwanya, ekspresi Wang Lin secara bertahap menjadi lebih suram. Ingatan orang ini sangat pendek, itu hanya berisi kenangan setelah dia menjadi penjaga surgawi. Adapun kenangan sebelumnya, itu kosong. Wang Lin melepaskan tangannya dan dengan satu tamparan, jiwa asalnya didorong keluar. Mata Wang Lin menjadi dingin saat ia memuntahkan seteguk nyala api asal. Dia kemudian mulai memperbaiki jiwa asal tepat di depan San Yunshan. San Yunshan melihat ini, dan sementara hatinya dipenuhi dengan kejutan, itu bahkan dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Sementara Wang Lin memperbaiki jiwa asal, tatapannya menyapu San Yunshan. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan semua ini. Jiwa asal leluhur ini memang aneh, jadi Wang Lin tentu saja tidak bisa percaya semua yang dikatakan San Yunshan. Dia masih harus melakukan persiapan yang diperlukan, seperti mengejutkan San Yunshan dan menjaga pertahanannya. Jiwa asal penjaga surgawi dengan cepat disempurnakan. Giok patah seukuran kuku itu berkilau saat melayang di depan Wang Lin. Dia menatap batu giok yang rusak dan mulai merenung. Meskipun giok ini tidak mengeluarkan energi celestial, saat Wang Lin memindainya, ia menemukan bahwa itu mengandung jumlah energi celestial yang tak terbayangkan. Namun energi celestial ini tidak dapat diserap, karena tampaknya ada untaian niat di dalamnya. Perpaduan jiwa asal seorang kultivator dan giok yang rusak ini dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan kultivator ascenden tahap awal. Namun saya percaya bahwa tingkat keberhasilan fusi semacam ini sangat rendah. Atau kalau tidak leluhur tidak hanya memiliki 10 penjaga surgawi. Juga, perpaduan ini tidak bisa sesederhana hanya dengan bergabung dengan batu giok yang rusak. Kuncinya harus menjadi niat di dalam batu giok yang rusak ini. Hanya dengan melebur dengan niat barulah fusi menjadi lengkap. Gagasan dengan cepat melintas di benak Wang Lin. Jika leluhur dari aliansi budidaya tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, dia pasti akan terkejut. Bisa dikatakan bahwa dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu. Namun Wang Lin hanya menggunakan beberapa petunjuk dan dia berhasil menyimpulkan 80% dari kebenaran. Mata Wang Lin dingin saat dia bertanya, di mana aliansi budidaya?